record aja ya biar nanti enak ininya. Hello everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, suaranya mana nih? Mister. Hadir kan? Hadir, Mister. Oke, good. Ya, sudah di-download yang Mister share kemarin linknya? Sudah, Mister. Sudah dipilih ya satu judul. Jadi Mister men-share itu ada ini Journal of International Students. Jadi ini jurnal tentang mahasiswa internasional. Nah, di jurnal ini memang berbahasa Inggris semuanya, Ini jurnal yang bereputasi level internasional, ya terindeks Scopus. Scopus ini termasuk yang yang kredibel. Kalau mau menjadi profesor harus punya tulisan di Scopus. Ya. Nah, ya. Jadi, ini Mister ada suara-suara yang lainnya, tolong dimaafkan ya. Oh, iya, Mister. Ya, boleh ya. Ya, jadi in JIS, Journal of International Students, they provide special edition. Jadi mereka ada membuat edisi spesial using Indonesian language. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Selama ini belum ada jurnal apapun itu yang berbahasa Indonesia yang terindeks Scopus, maksudnya yang level internasional. Belum ada jurnal berbahasa Indonesia. Nah, kali ini dibuat jurnal berbahasa Indonesia. Nah, ini merupakan suatu pencerahan karena selama ini mungkin kita kesulitan kalau melihat atau bagaimana sih standar artikel internasional itu, bagaimana sih cara membuatnya, membuat karya ilmiah yang level internasional itu bagaimana sih? Nah, selama ini Mister kan ngasih contoh yang berbahasa Inggris, ya, yang diambil dari Taylor and Francis, dari Sage, terus dari apa lagi, banyak kan, Springer kemarin itu semua terindeks Scopus tapi berbahasa Inggris. Kali ini ada menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Mister harapkan kalian bisa membaca semua ini. Ada beberapa tulisan. Nah, di sini ya. Ada beberapa tulisan judul. Bisa lihat mana yang paling menurut kalian itu menarik dan nanti kalian baca secara keseluruhan ya. Nah, kenapa Mister sarankan ini? Coba kita lihat ya, kita buka satu. Jadi kalau mau tahu bagaimana sih Mister penelitian itu? Nah, agar tahu bagaimana bentuk penelitian, entah itu dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk karya tulis ilmiah, inilah nih contohnya nih. Contoh yang paling kredibel, yang paling konkret. Contohnya ini ya. Jadi kita lihat di sini. Mana kira-kira yang mau kita bahas? Yang menurut kalian menarik mana? Paling awal juga boleh kalau Mister mau. Nah, coba ini ya ini kan seperti yang kita buat kemarin ya. Nah, tapi di sini konteksnya mahasiswa internasional. Entah itu mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri atau mahasiswa luar negeri yang kuliah di Indonesia boleh. Nah, itu konteksnya. Cuman yang kita ambil bukan itunya, melainkan bagaimana pola penulisan artikel tersebut. Nah, itu yang kita pelajari. Oke? Itu yang kita ambil hikmahnya. Nah, ini judulnya Thai Students Experiences of Online Learning at Indonesian Universities in the Time of COVID-19 Pandemic. Artinya apa? Nah, ini kita buka dulu ya. Cara downloadnya tahu kan gimana kan? Oh, Mister. Nah, ini tinggal klik yang PDF. Klik PDF. Iya. Nah, nanti akan muncul, tinggal di-download aja di sini ya. Tahu ya caranya ya? Tahu. Nah.
dan sudah muncul. Kelihatan nggak Kelihatan, Mister. PDF-nya? PDF. Iya, jelas. Oke, ini ya. Ya, ini ditulis oleh Sandi Ferdiansah dari IAIN Jember, ada Supias Tutik dan Ria Angin. Nah, jadi ini judulnya nih. Pengalaman mahasiswa Thailand dalam pembelajaran daring di universitas di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Nah, judul bahasa Indonesianya ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Thai students experience of online learning at Indonesian universities in the time of COVID-19 pandemic. Ini kan nanti bisa kita modif. Seandainya ada yang ingin meneliti pengalaman mahasiswa Lingga misalnya, atau pengalaman mahasiswa Indonesia dalam pembelajaran daring di perguruan tinggi di Indonesia pada masa pandemi, boleh juga kalau mau gitu kan. Atau mungkin pengalaman mahasiswa Bintan yang ada di Jawa misalnya. Jadi ini bisa kita main-mainkan. Tapi inilah nih tulisan judul untuk yang standar internasional. Oke? Bentar ya. No. Tunggu sebentar ya. Hello everyone. Mister. Sorry. Oke, nah jadi itu tadi ini untuk judul. Jadi ada banyak macam judul. Itu bisa digunakan untuk inspirasi kalian ke depannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari judul ini? Sejauh ini aman, Mister. Aman? Aman. Nggak ada yang mau nanya? Mister, kok pengalaman, Mister? Emang bisa, Mister, meneliti pengalaman? Oh nanya? iya, Mister. Kalau misalkan apa yang saya pilih itu apa tuh penulisnya itu orang luar, enggak apa kan, Mister? Gimana, Zat? Kalau misalkan jurnal yang saya pilih itu penulisnya orang luar, enggak apa kan, Mister? Oh, nggak apa-apa. Oh. Ini maksudnya, ini biar mempermudah kita menyamakan persepsi standar penulisan artikel ilmiah internasional itu bagaimana. Nah, biar lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia menurut Mister. Karena kalau langsung pakai bahasa Inggris, bahasanya kan agak-agak tinggi itu kalau yang ilmiah internasional. Takutnya pada bingung. Bagaimana?
Mister tuh itu, maksudnya tuh itu. Kenapa kok Mister kok menggunakan bahasa Indonesia? Ya karena untuk biar tahu ini loh cara menulis ide atau menulis argumen itu seperti ini. Nah, dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi dalam bahasa Inggris seperti itu juga modelnya. Jadi dianalogikan. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, ini nih hadir ya semua ya. Jadi ini sangat penting sekali bekal kalian untuk membuat skripsi dan kedepannya. Nah, ini kita bukan melihat topiknya ya. Topiknya itu banyak. Tapi kita lihat ini polanya. Pola penulisan kalau karya tulis ilmiah itu bagaimana. Oke? Nah, jadi ini dari judul nih. Thai Students Experience. Jadi pengalaman mahasiswa. Jadi kita bisa juga meneliti pengalaman mahasiswa. Nah, karena kita ini sebagai mahasiswa, nggak mungkin meneliti mahasiswa. Misalnya, kita ini nanti kan kalian membuat skripsi di semester ke 8 ya? 7 atau 8. Nah, itu mungkin kalian meneliti sesama mahasiswa, mungkin di bawahnya. Itu mungkin mahasiswa yang di semester 1 atau di semester 2 gitu. Tapi yang paling possible itu meneliti anak-anak SMA karena itu yang di bawah kita ininya kemampuannya. Jadi bisa aja pengalaman siswa SMA dalam pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris secara daring di SMA Sebintan selama masa pandemi. Boleh itu dijadikan judul. Simple kan? Nah, itu bisa dijadikan judul, Mister. Tapi apa nggak harus ini yang berbau bahasa Inggris? Ya itu kan sudah pengalaman mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, skopnya, Mister, seberapa banyak sekolah? Mungkin kita ambil aja satu SMA misalnya. Mungkin SMA di Lingga atau SMA di Dabo. Kalau yang orang-orang Lingga atau orang Dabo ya. Atau mungkin SMA di Batam, satu SMA diambil sebagai sampel. Boleh, nanti tinggal cari pengalamannya. Nah, bagaimana Mister cara mau mencari pengalaman ini, Mister? Nah, di bawah nanti ada teorinya. Bagaimana cara meneliti pengalaman seseorang. Ini hanya satu ya, satu topik nih. Topik tentang pengalaman belajar. Ada banyak topik-topik lainnya yang bisa dieksplor. Jadi dalam karya tulis itu ada didahului oleh abstrak. Abstrak itu bentuk ringkas dari isi artikel kita atau karya tulis kita. Nanti dijelaskan latar belakang di sini, latar belakangnya, ya kan. Terus ini cara pengambilan datanya. Nah, sampai ke sini. Nah, ini hasilnya. Nah, gitu. Jadi dia menjabarkan latar belakang, terus cara ngambil datanya pakai apa, secara singkat, nah baru hasilnya bagaimana, dan kalau perlu ada kontribusinya. Nah, ini kontribusinya nih. The study stress the important roles of such. Nah, kalau bingung, ada bahasa Indonesianya. Maksud Mister tuh gitu. Jadi kalau kita ragu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia ada. Ini bahasa Indonesianya sudah baik dan benar dan sudah terstandar. Jadi kata-katanya bisa kalian gunakan untuk menulis makalah-makalah atau tugas-tugas lain di luar penggunaan bahasa Inggris. Misalnya ada ikut lomba esai tingkat nasional tentang topiknya topik umum kan. Nah, bahasa-bahasa di sini bisa kalian gunakan karena ini udah bahasa yang baku. Nah, ini dimulai dari pendahuluan. Dalam bahasa Inggris introduction. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan aja ya, langsung ditanyakan ya. Nah, jadi ketika kita melihat satu artikel itu kan hasil penelitian. Pertama kali kita lihat di introduction-nya. Nah, nih lihat bagaimana cara mereka membuat paragraf introduction. Nah, kan kemarin sudah pada buat ya tulisan tentang esai tentang English itu. Nah, ini Mister hanya mau mengenalkan bagaimana cara membangun
retorika, argumentasi. Nah, ini dimulai dari yang paling umum dulu, dari global, kasus yang global. Kesempatan belajar di luar negeri, baik dalam konteks pembelajaran penuh maupun dalam konteks pembelajaran singkat. Ini maksudnya full ya, full semester atau short semester menjadi salah satu impian bagi setiap orang dengan berbagai alasan. Ya, jadi ini dari yang umum dulu. Andenoro dan Bletcher melaporkan. Nah, jadi dia mengutip dari Andenoro dan Bletcher bahwa belajar di luar negeri memberikan mahasiswa peluang untuk membangun kompetensi antar budaya dan wawasan global. Baru ditambah lagi Nilsson juga mengamati, nah ini bahasanya kan lihat nih, bahwa lulusan mahasiswa internasional memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ketika kembali ke negaranya. Pam menyimpulkan, nah baru dia pertama ini yang umum dulu, baru dia ambil dari ini bukti-buktinya, evidence-nya atau ininya apa nih pendapat lain, reason-nya, baru terakhir ini pendapat dia, ini stance-nya. Dengan kata lain, motivasi dan kontribusi menjadi dua hal penting bagi mahasiswa yang ingin berkuliah di luar negeri sebagai agen perubahan dalam tataran lokal maupun tataran global. Nah, ini tadi kan topiknya tentang mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia. Nah, jadi dimulai dengan konteks yang globalnya dulu. Nah, jadi ini kalau mau melihat artikel pertama pendahuluan, biasanya di pendahuluan ini dia menceritakan alasan-alasan latar-latar belakangnya kenapa kok dia memilih itu. Nah, terakhir di akhir dari pendahuluan itu biasanya dia menampilkan kenapa kok dia perlu melakukan penelitian ini. Nah, nih di sini dia biasanya di kalimat akhir tuh peneliti itu kenapa kok dia perlu melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran daring di tengah pandemi serta dampaknya terhadap kondisi psikologis mahasiswa internasional menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Jadi dia akan melihat efektivitas pembelajaran daring. Dia ingin melihat kondisi dampaknya terhadap kondisi psikologis mahasiswa internasional. Jadi bagaimana efektivitas pembelajaran daring di Indonesia ini mempengaruhi psikologis mahasiswa internasional. Jadi ini yang akan mereka teliti. Nah, setelah pendahuluan, bagian lain yang perlu dibuat itu adalah kajian pustaka. Dalam bahasa Inggris itu theoretical framework atau literature review. Nah, nanti bisa dilihat yang artikel lain yang berbahasa Inggris. Nah, barulah dicari kajian-kajian pustaka dampak COVID terhadap moda pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, ini dijelaskan bagaimana dia menurut para ahli tentang pembelajaran online itu bagaimana dijelaskan. Nah, baru memahami pengalaman belajar. Nah, ini teori tentang pengalaman belajar. Dijelaskan bagaimana sih cara mau melihat pengalaman belajar. Nah, ini udah dijelaskan. Terus dijelaskan juga beberapa penelitian terdahulu. Nah, itu sebagai buktinya, bukti empiris. Nah, itu ya. Oke, terakhir, nah ini baru dia sebutkan tujuan penelitiannya. Nah, jadi inilah nih, kita baca artikel ini untuk menjawab dua pertanyaan ini. Menggali pengalaman belajar mahasiswa Thailand selama pembelajaran daring pada masa COVID dan mengungkapkan adaptasi kebiasaan baru mahasiswa Thailand selama pembelajaran daring pada masa COVID. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan atau yang diajukan oleh si penulis bahwa inilah yang akan mereka teliti atau yang akan dijabarkan di tulisan ini dalam bagian pembahasan. Setelah kajian pustaka ada metode penelitian. Nah, metode penelitian. Jadi
dalam membuat karya tulis ilmiah itu harus ada metode penelitiannya. Bagaimana cara kita mengambil datanya. Nah, di sini dijelaskan. Penelitian ini merupakan penelitian wawancara. Nah, dari bahasanya kan sudah jelas. Ini berarti interview study yang mengikuti kerangka teori dari sosial budayanya si Ma tahun 2017. Ya. Ma 2017. Kalau mau baca tulisan si Ma ini 2017, tinggal lihat di bagian daftar pustaka, cari Ma. Nah, Ma nih. Ma 2017 tentang multi case study. Nah, ini tinggal di copy doi-nya. Kemarin Mister udah kasih tahu ya? Saya hap ya? Ada nggak? Belum ada saya rasa, Mister. Kemarin ini ya? Ini kan? Book SC kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi yang ini doi-nya tadi itu yang bagian terakhir tadi itu ini di copy, masukkan ke sini. Kalau nggak mau doi boleh juga judul juga boleh. Kan panjang judul tadi. Nah, nanti akan diarahkan ke, nah ini tulisannya si Ma. Di download, nanti tinggal dibaca. Kalau mau nambah bacaan. Gitu. Ya. Jadi di metode penelitian, ini Mister hanya ngasih glance saja, apa ini namanya, pandangan bagaimana cara baca suatu artikel ya. Nah, di metode penelitian ini dijelaskan siapa yang menjadi partisipan, siapa sih yang kita libatkan di dalam penelitian ini. Nah, ini ada penelitian ini orang Thailand yang kuliah di perguruan tinggi di Jawa Timur. Nah, ada berapa orang? Ada 30 mahasiswa. Nah, ini datanya. Nah, tuh. Nah, yang diambil hanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 9 orang. Hanya 9 orang. Ini dijelaskan nih. Nah, untuk nama tidak boleh dijabarkan, tidak boleh menggunakan nama asli. Misalnya namanya Muhammad Izzat Khan. Nggak boleh ditulis Muhammad Izzat Khan. Tapi pakai nama samaran. Misalnya Zat aja gitu kan. Atau mungkin Boy misalnya namanya. Nah, tapi kalau untuk info yang lain, gendernya apa, semester berapa, jurusannya, usia, ini harus yang asli. Udah. Baru prosedur penelitiannya. Prosedurnya itu dengan cara wawancara. Wawancaranya bagaimana? Dengan cara penyebaran angket pakai Google Form. Nah, habis itu ada wawancara virtual selama 30 menit. Pakai apa? Pakai WhatsApp dan Zoom. Wah, udah habis aja nih meetingnya. Baru metode pengumpulan data. Nah, bagaimana cara ngumpulnya? Ya, dijelaskan. Baru ada metode analisis data. Nah, bagaimana cara dianalisis? Habis dikumpulkan, baru dilihat mana sih yang merupakan dari kalimat-kalimat atau mungkin dari kata-kata dari si partisipan tadi yang menunjukkan kemampuan beradaptasi, yang kemampuan membangun motivasi. Nah, ini kan dia kata-katanya terlihat. Mencoba belajar sebanyak mungkin. Nah, ini ada motivasi. Baru untuk memahami berbagai tugas harus antusias. Nah, itu kan merupakan motivasi. Itu ya. Baru ada temuan dan pembahasan. Temuan ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada 2 tadi. Nah, nih bisa dibaca nanti. Dari bahasa kata-katanya bisa kita contoh. Nah, jadi ada berapa? Tadi kan ada 2, 3. Ada 3 temuannya dan pembahasan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya apa dari keseluruhannya. Nah, jadi memang
karya tulis ilmiah ini, artikel ini bisa dijadikan pedoman. Polanya untuk mengembangkan karya ilmiah lain. Jika kalian ikut mungkin kompetisi atau mungkin esai segala macam. Nah, ini penelitian-penelitian lainnya bisa dilakukan seperti ini. Jadi untuk menambah wawasan bisa dengan ini. Ya, kan ada banyak nih judulnya nih. Nah. Oke. Nah, oke. Kembali lagi kita ke ini. Jadi ini ya. Jadi maksud Mister dalam membangun argumentasi, meluapkan argumentasi itu dia harus jelas flow-nya, alurnya. Mau menjelaskan ini kan. Tapi Mister belum lihat itu yang ada di jawaban UTS kemarin yang writing. Nah, karena masih ada yang terkesan menjawab aja gitu. Jadi maksud Mister tuh kelihatan nggak ya? Oke. Nah, tugas dari Mister kemarin kan itu adalah esai writing. Esai writing itu menulis esai. Ya kan? Nah, jadi kemarin itu kan Mister kasih pertanyaan. Pertanyaan istilahnya guidance. Ya, guidance atau apa nih istilahnya nih? Pemandu. Ya, guidance, pemandu. Nah, guidance ini atau prompt, Mister bilangnya prompt kemarin ya. Prompts. Nah, ini nih hanya ini nih hanya ada di dalam pikiran kita aja gitu. Ini nih pertanyaan-pertanyaan ini hanya di dalam pikiran kita aja, jangan dituangkan dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk jawaban. Jadi kan Mister kemarin bilang sebutkan kenapa kok ini penting misalnya gitu kan. Nah, atau mungkin kontennya apa, body paragrafnya apa. Itu hanya sebagai panduannya aja. Jadi dalam membuat tulisannya, tugasnya itu benar-benar hanya paragraf tok aja gitu. Misalnya di dalam argumentatif. Argumentatif itu kan pertama ada introduction. Baru ada body-nya. Baru ada conclusion. Ya kan? Halo? Halo? Nah, jadi Halo, Mister. ya. Nah, ini nih jangan dibuat introduction 1 apa, body-nya 2 apa gitu, bukan, jangan. Jadi ini nih hanya guidance aja. Ini loh dalam esai itu kan tulisan panjang. Tulisan panjang ya. Bukan hanya 1 paragraf gitu, tapi lebih dari 1 paragraf, bisa 3 paragraf, bisa 4 paragraf. Nah, dalam tulisan itu jangan dibuat sub heading lagi gitu. Jadi langsung saja, misalnya di introduction. Nah, ini paragraf ini diperuntukkan untuk paragraf introduction. Kita buat kalimatnya kan dari awal apa kemarin? Kemarin itu tentang ini ya. Do we need learn English. To learn English. Nah, ini kan topik judulnya. Nah, ketika membuat introduction, makanya Mister jadinya ragu nih kalau Mister bikin prompt lagi, guidance lagi, nanti kalian menerjemahkannya harus pakai harus menjawab itu gitu. Takutnya salahnya begitu. Jadi misalnya nih Mister bilang ketika membuat introduction ini langsung saja dalam bentuk paragraf gitu. Cuman
yang hal-hal ini hanya sebagai panduan di dalam pikiran kita gitu. Jadi introduction itu mengenalkan apa nih, starting from global to local. Misalnya gini ya, starting from global to local. Nah ini nih hanya di dalam pikiran kita aja. Ketika kita nulis, udah jangan dibuat di sini. Oke, I will starting from global to local. Nah gitu, jangan dibuat begitu. Ini maksudnya ketika membuat introduction kita harus memulai isu itu dari isu yang dari global ke lokal. Misalnya isu yang global apa? Tentang Inggris apa? Nah, misalnya gini. Almost every country in the world, kan global nih, dunia nih. Ya. Now use English in their apa nih? Use English as subject in their education system. Nah, misalnya gini. Hampir semua negara di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di sistem pendidikannya. Ya enggak itu? Iya, Mister. Nah, baru kita pergi ke lokal. Indonesia, nah, as one of the countries in apa nih? Has put English as compulsory subject since junior high school level. Ya enggak ini? Nah, Iya, jadi Mister. jadi kita giring opini itu dari yang global ke lokal. Jadi dari yang dunia dulu, dunia. Baru kita buat Indonesia sebagai salah satu negaranya. Apa nih, as one of those countries ya. Those countries, salah satu negara tersebut yang di ini nih yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu meletakkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib sejak ini. Nah, baru pendapat kalian. Nah, menurut kalian apa? Nah, baru stating your argument. Ini yang simpelnya aja. Jadi from this ada kata yang bagus. As the matter of the fact. Nah, sesuai dengan fakta tersebut. Nah, ini bahasa yang udah baku nih ya. As the matter of the fact. Nah, ini bisa kalian gunakan. Ini udah mau habis ya? Zat? Iya, Mister. Udah mau habis. Oke.